Gue gak ngerti ya kenapa timeline gue itu rame memuji Guardian of the Galaxy volume 3 ini. Karena ini film banyak agendanya loh. Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, dimana kalian gak perlu lihat visualnya, kalian bisa pasang headset atau gedein speakernya sambil dengerin obrolan gue. Dan kali ini gue mau ngomongin tentang review gue terhadap Guardian of the Galaxy volume 3 dari James Gunn. Kebetulan banget gue ngikutin Guardian of the Galaxy 1, 2, dan akhirnya nonton yang ketiga. Tadinya gue gak mau nonton yang ketiga karena ya udah, ya sederhananya karena Marvel tuh kayak, pace ini film-filmnya kayak gak ada yang worth it untuk ditonton gitu loh. Ya karena kemarin-kemarin Marvel filmnya ya bikin wadidau banget. Jadi khawatir aja gitu, kayak perlu nonton gak ya, ntar wadidaw lagi nih. Sampai akhirnya timeline gue dipenuhi dengan puji-pujian ke James Gunn di GOTG ketiganya ini. Dan kebetulan ibu negara ngajakin nonton, jadi ya let's watch it. Gue gak ngerti ya sama orang-orang yang bilang bahwa mereka tuh gak suka kalau film itu mengandung agenda, mengandung propaganda, tapi mereka menyukai Guardian of the Galaxy. Gimana gitu? Gue gak tahu lu pada tuh sadar apa enggak gitu. Ini film tuh agenda banget, ini film tuh propaganda banget, ini film tuh ada pesan-pesan tersembunyi yang bener-bener pengen disampaikan gitu. Dan pesannya tuh mungkin bisa dengan bahasa gaul gue bilang kiri banget. Pesan-pesan woke yang lu pada gak suka. Yang dimana kemarin-kemarin lu pada teriak-teriak gitu, film Marvel itu pada rusak karena banyak agenda, banyak propaganda dan lain-lain. Tapi lu memuji Guardian of the Galaxy. Itu kenapa? Hah, di mana agendanya, di mana propagandanya? No, ini film bagus, no. Ini film family, no. Ini film keluarga. Ini film sederhana, film seru-seruan, film pertemanan, nakama. No, udah gitu aja, no. Aduh, anak muda. Makanya kalau ngebaca thread Twitter tuh rapih dikit, jangan langsung wah iya gue setuju gak akan gue pinjam pemikiran dan termnya nih karena ini keren gitu. Jangan baru dengerin TikTok dikit, wah ya setuju gue nggak suka nih sama ini, gue pinjem ntar pemikiran lu nih buat gaul di internet. Jangan ngeliat status Facebook panjang dikit terus PP-nya anime namanya nggak jelas langsung wah ya lu gue banget, lu anti influencer sama kayak gue, lu anti bla 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 gitu. Adik-adik, semua film, semua media, semua itu pasti ada propagandanya, itu pasti ada agendanya, itu pasti ada pesannya. Kalian itu bukan nggak cocok sama film yang ada propagandanya, yang ada agendanya. Kalian itu nggak cocok sama agendanya dan sama propagandanya. Itu yang harus lo keluar-keluar di internet. Itu baru bener, itu baru masuk akal. Oh, gue nggak suka bang sama propaganda A, makanya ini film nggak cocok sama gue. Gue nggak seru bang sama agenda untuk mendukung si B bang, makanya gue nggak cocok sama filmnya. Begitu cara ngobrolnya kawan ya. Karena film Guardian of the Galaxy ini, kalau kalian masih clueless, kalau kalian masih nggak sadar, kalau kalian masih nggak ngeh, ini adalah pita banget anjir. Ya jelas jangan menyiksa hewan, jangan kita nyulik hewan, jangan kita bikin eksperimen ke hewan. Hewan itu juga merasakan sakit, merasakan emosi, merasakan kehilangan. Ini pita banget. Bahkan kalau kalian mau googling sebentar ya, pita yang mungkin kalian suka ledekin karena kampanye aneh-aneh, itu memberikan semacam pujian atau bahkan award ke James Gunn terhadap film Guardian of the Galaxy ketiganya. Seriusan, dengan pemberian award itu berarti dia ngasih tahu dong kalau wah ini sejalan nih sama pemikiran atau agenda atau propaganda yang kita sebarluaskan. Apalagi, hanya karena ada rakunnya. Buset, apalagi pesan-pesan tersiratnya. Kamu itu nggak pengen menyempurnakan sesuatu, kamu itu nggak suka sesuatu apa adanya. Mau gua jelasin tuh itu artinya apa, Mau gua terangkan itu artinya apa, Yakin nih? Jadi ya poin gue di review kali ini adalah ke kalian sih, para orang-orang yang mungkin kemakan omongan influencer, orang-orang yang mungkin seleb Facebook, seleb TikTok, seleb Twitter lah yang bilang pokoknya ada agenda, ada pesan jelek. Enggak teman-teman, agenda, pesan, dan apapun itu di dalamnya yang nggak sesuai sama ideologi lo, kepercayaan lo, keyakinan lo, arah pandang hidup lo, itulah yang membuat lo nggak doyan sama filmnya. Film tanpa agenda, pesan, makna, propaganda, apapun itu, ya itu film yang kosong. How come film bisa memanifestasi nilai se-nol itu? Minimal dia plus banget atau negatif banget. Alright, kembali ke review. Mungkin kalian akan kira ini clickbait gue untuk memancing diskusi mengenai propaganda dan agenda dalam film. Tapi enggak, gue beneran bilang kalau ini bukan film yang spesial. Justru
Justru menurut gua ini adalah film terbaik Marvel ya di pace ini. Ini yang terbaik tahun ini kita bisa nikmatin di bioskop gitu. Yang kayak wah akhirnya gitu. Gua sensasinya nontonnya tuh kayak ini loh, tau gak? Kayak nonton Iron Man 3. Nah iya tuh, rasanya tuh kayak nonton Iron Man 3, sebuah sequel yang akhirnya kembali ke root dari karakter itu tanpa harus maksa ada. Nah ini cameo yang woi IP-nya sayang nih mau habis, kita masukin lah dia buat nanti promoin series terbarunya atau film terbarunya atau game terbarunya, entahlah apa itu. Correct me if I'm wrong ya, tapi kayaknya nggak ada deh. Bahkan cameo dari Avengers atau omongan tentang series lain, omongan tentang film aja tuh nggak ada. Mereka 100% fokus ngomongin Guardian of the Galaxy. Gua don't give a fuck sama Avenger, gua don't give a fuck sama Thor, gua don't give a fuck sama Quantum dan lain-lainnya. This is the Guardian of the Galaxy, bukan tempat munculnya cameo-cameo untuk promo yang lain. Menurut gue ya, secara warna ya, warnanya itu bukan warna putih merah biru ya, tapi warna kayak apa ya, aura gitu, sensasi gitu ya. Itu pengen Thor Love and Thunder banget gak sih? Dari Goofy-nya, family-nya, semua anggota keluarga lu bisa nonton dan fokus pada diri mereka sebenarnya harusnya, ya kan? Gimana tentang tim lu yang tadinya kebentuk terus tidak baik-baik saja, terus akhirnya sekarang berusaha untuk baik-baik lagi saja sampai akhirnya memutuskan untuk selesai. Regenerasi yang berfokus pada kelompok tersebut gitu, bukan Avengers lagi gitu. Ya basically Thor Love and Thunder yang berhasil digarap adalah Guardian of the Galaxy 3. Serius man, warnanya itu sama banget, auranya, sensasinya tuh sama banget kalau kalian sadar. Ini adalah film James Gunn, bukan film Marvel, ngerti gak lo? Ini adalah film buatan James Gunn yang fokus sama Guardian of the Galaxy, bukan fokus sama franchise Marvel Cinematic Universe. Kayak kembali ke formula P1 gitu loh, fokus sama lu punya franchise gitu, bukan fokus sama universe-nya, fokus sama ini film please. Dan mungkin karena ini terakhir James Gunn di Marvel sebelum dia diculik ke DC ya, kayaknya ya udahlah dia mau cabut juga, dia bikin lah apa yang dia mau. Mungkin ya ini ngarang-ngarang gue ya, mungkin yang atas bilang begitu ya, dan ternyata bagus. Penutup yang manis, hangat, menyenangkan, kayak film di Minggu pagi, tapi bukan recehnya ya, tapi kayak semangat kekeluargaannya gitu, bisa ditonton sama satu keluarga dan ada tawa, tangis, senang, ketawa, dan ada juga aksi-aksi keren yang bikin kita tuh bocil-bocil kayak wuh, itu yang Groot sama Star-Lord itu yang wah itu ya itu momen yang menurut gua kayak wow ini gitu loh. Dan apa ya, komedi script yang apa ya, akhirnya fresh gitu, bukan yang kayak fuck cringe Ant-Man, aduh sorry Ant-Man, aduh ini tuh lucu gitu, interaksi Drax yang di rumah itu loh, yang di rumah Counter Earth gitu ya, si Drax sama si Nebula yang it's super genuinely funny gitu loh. Itulah geng Guardian of the Galaxy gitu, itu interaksinya gitu loh, itu seruan, itu berantem ributnya gitu loh. Man, itu film yang sederhana, lu juga udah tau lah pasti bisa diselamatin. Ini benar-benar apa ya, film yang menyehatkan aja, nggak bikin sampai apa ya kejutan mental gitu, menteror pikiran lu. Enggak, ini film yang sederhana tapi jadi terlihat sangat bagus, sangat indah, sangat menyayat hati karena mungkin kita neg sama Marvel yang maksa mesti ada ini, maksa mesti ada itu. Kita neg sama universe-nya. Akhirnya dapat film satuan yang enak ya ditonton. Seru ya nontonin Marvel gitu. Bukan yang kayak buset ini gue mesti nontonin series Captain America, She-Hulk sama Hawkeye, terus lu mesti juga nonton ulang Infinity War sama Endgame dengan kecepatan 50% ya, lebih lambat agar lu paham gitu kenapa Star-Lord ganti gaya rambut ya. Enggak, ini lu tonton aja dan nikmatin aja gitu. Emang buat yang nontonin Guardian of Galaxy 1, 2, 3 enak. Ada satu hal yang buat gue tuh keren dan gue udah lama pengen nikmatin itu. Tahu nggak apa? Ayo komen di bawah dulu, buruan gue tungguin. 10, 9, 8 canda. Adegan berantem Kingsman. Terus ada lagi di Guardian of the Galaxy. Beautiful, itu part yang menurut gua epic, bagus, pertahankan, coba tingkatkan kualitasnya di film-film lain. Mampus lu, coba bantai ini. Gua sama yang lain kisah rakun segala macam lu nangis ya, itu oke lah, maksudnya itu udah template, tapi ya menyentuh hati juga, cuman gua nggak pengen nangis, tapi tetap itu yang terbaik sih menurut gua. Sama tiba-tiba Groot begini dah, itu 1, 2 terus 3 rakun dah. Ibu negara pasti milih semua adegan rakun sama Layla, tapi kalau gue itu adegan itu Marvel mampus lu, mau diapain ya abis ini lu, ya itulah review dari gue nggak terlalu suka memberikan angka-angka ya, tapi ya seperti yang tadi gue udah bilang, ini adalah film terbaik Marvel di tahun ini, tapi bukan yang terbaik banget gitu, kayak ya karena yang lainnya busuk ya, mohon maaf nih ya, ini jadi yang terbaik gitu, the best from the worst. It's not even a bad movie, ngerti gak sih lu? Ini gue bilang kayak gini tuh bukan berarti dia film jelek, tapi yang terbaik dari yang jelek, ngerti gak sih lu? Ini yang lain jelek, ini film yang proper.
Kita proper tuh kata yang tepat gitu loh. Bagus, enak, ya udah gitu loh. Santai dan bisa dinikmatin sama keluarga buat seneng-seneng, happy-happyan lu sama keluarga, sama pacar, sama teman-teman, ini lu happy nontonnya. Apakah gue sarankan nonton di bioskop? Yes, nonton di bioskop. Tapi kalau review dari kalian bagaimana? Komen di bawah. Apa kalian gak setuju sama argumen gue? Ya silahkan kritisi di komen di bawah. Ya, selamat Anda telah menyukai film yang satu agenda dengan Pita. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa beli merch gue. Ini dia jaket bukan clickbait, jaket yang gak tebal-tebal amat, jadi bisa tetap lu pakai walaupun dalam keadaan yang panas, tapi ketika dingin tetap menghangatkan. Kalian bisa ketik di browser langsung aja bit.ly/tokocs huruf kecil semua, atau kalian bisa klik di link deskripsi di bawah. Gue Eno Bening pamit undur diri, sampai ketemu lagi di podcast Indonesia Radio Singham berikutnya. Stay clean and sound.